أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Hanya satu ayat. Padahal sebenarnya kalau Al-Quran, satu ayat itu tidak hanya karena sekiranya satu ayat yang kita baca itu diterima oleh Allah, maka akan membuka kebahagiaan, akan membuka pintu-pintu kemudahan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Apalagi kalau kita saat membacanya, ketika melafalkan huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya, keimanan kita saat itu begitu tebal, keimanan kita saat itu begitu kuat. Maka satu ayat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka berat pahalanya itu melebihi apapun. Dalam kitab Al-Itqan yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwa katanya di situ ada riwayat, satu huruf Al-Quran itu lebih besar daripada bumi beratnya, sehingga seandainya Allah tidak mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana, aku bersumpah bahwa sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran, seandainya tidak ada kalimat itu, maka tidak akan ada satu orang pun yang mampu melafalkan satu huruf dari Al-Quran karena begitu beratnya. Oleh karena itu, agar bacaan kita mempunyai bobot yang besar, maka perhatikan huruf-hurufnya yang benar, panjang pendeknya yang benar, dengungnya, gunnahnya, cara pengucapannya yang benar diperhatikan. Berharap dengan cara-cara ini, dan ini bersambung sampai kepada Rasulullah, adalah bacaan kita yang mirip walaupun tidak sama. Dan saya pun juga merasa banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam bacaan saya sendiri, tetapi ikhtiar ini paling tidak ada satu saja bacaan yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena Rasulullah itu membaca Al-Quran itu menggunakan apa yang saat ini kita terima dari guru-guru kita. Ada madnya di situ. Ibnu Mas'ud suatu hari pernah ditanya, pernah ada orang yang membaca Al-Quran di hadapan beliau. Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat Rasulullah yang mengerti dan mahir sekali Al-Quran. Guru Quran. Dalam hal ini tentu pemahaman, tafsir, dan pengamalan. Juga lafal. Ada orang yang membaca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah tidak membaca demikian. Coba ulangi lagi baca. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Rasulullah tidak demikian, kata Ibnu Mas'ud. Coba baca lagi.
Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kata Ibnu Mas'ud lagi, Rasulullah tidak membaca demikian. Tetapi Rasulullah mengatakan ketika membaca ayat ini, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Rupanya Rasulullah membaca panjang pada huruf ro, karena di situ kalau secara teorinya kemudian ro ada mad, huruf mad itu alif, kemudian bertemu dengan hamzah, itu disebut mad muttasil. Itu teorinya, ya, yang kemudian ditemukan, dirumuskan oleh para ulama agar memudahkan kita, mana kita membaca panjang, panjang itu lebih dari 2 harokat, dan di mana kita membaca pendek ataupun panjang tapi hanya 2 harokat. Itu ada teorinya. Kemudian disusun oleh para ulama untuk memudahkan. Oleh karena itu, mari kita betulkan bacaan ini. Paling tidak, ya tentu orang yang membaca Quran dengan bacaan yang betul, huruf-hurufnya, tajwidnya disertai dengan kekhusyuan yang mendalam, tentu bobot satu ayatnya itu melebihi bobot orang biasa membaca tidak pakai tajwid, tidak berusaha untuk membetulkan, dan juga membaca tidak pakai penghayatan. Tentu beda, walaupun satu ayat tetapi sangat dalam. Maka di sini laqad di situ ada huruf dal, qalqalah ya, di situ ya, qalqalah, laqad ya. Jadi kalau kita dari guru-guru kita, karena qiraat itu tidak boleh ngarang ya, qiraat itu tidak boleh ngarang, harus bagaimana kata gurunya, dan gurunya juga nggak bisa ngarang, harus sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, qalqalah ini laqad, huruf dal mantul, jangan sampai tidak mantul. Dengan mantulnya huruf dal ketika kita membaca laqad, itu berarti selain kita punya pahala baca Quran, tapi juga kita punya pahala ngikuti sunnah Nabi. Karena Nabi itu membaca seperti itu. Makanya bacaan Al-Quran itu, kata para ulama secara sepakat, itu murni kita mengikuti ittiba kepada Rasulullah. Itu sunnah, nggak bisa diijtihadkan. Jadi cara baca Quran nggak bisa diijtihadkan, dikarang-karang. Ini kan begini enggak. Adapun teori-teori tajwid setelahnya itu hanya untuk memudahkan saja. Ya, untuk memudahkan. Artinya kalau ada seorang mendengarkan bacaan gurunya tanpa mengetahui teori-teori tajwid itu, tapi kemudian dia bisa menirukan, ya sudah sah seperti itu, meskipun dia tidak tahu ini namanya apa, hukumnya gimana secara teorinya. Tapi itu benar, laqad. Jadi perhatikan laqad, dan itu ada qaf, laqad, bukan lakad ya, lakad. Laqad, kemudian ada kha, khalaq. Nah, di situ qaf juga mantul, juga ada qalqalah, khalaqnal. Jadi kita belajar qalqalah misalkan di sini ada huruf dal yang sukun, laqad, ada huruf qaf yang sukun, khalaq. Nah, di situ jangan sampai tertukar. Jangan sampai tidak mantul, tidak ada qalqalah di situ. Atau juga pantulannya terlalu besar, misalkan laqad. Jangan sampai itu, tidak bisa. Di sini disebutnya qalqalah sughra, laqad. Sekedar mantul, ya, sekedar mantul dan pas. Tidak harus ditekan laqad, ya. Karena itu ada tasydid yang kemudian ditahan lalu dijatuhkan. Laqad, itu tidak boleh. Atau khalaq langsung ketahan. Jadi terlalu tebal ketika memantulkannya, ya. Itu pun juga salah. Laqad khalaqnal. Nah, di situ ya. Jadi tidak sederhana ketika kita membaca Al-Qur'an dengan betul, maka sebenarnya kita sedang menjalankan sunnah, ya. Jadi kalau kita kan biasanya ingin banget gitu menyerupai Nabi di dalam bacaan kita, bukan hanya bacaan saja tapi dalam hidup kita, maka yang paling harus mirip dengan Nabi itu kita berusaha sebisa mungkin kita itu dalam membaca Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada qalqalah lagi, taqwim, ada qalqalah lagi. Nah, ketika mengucapkan alif lam, laqad khalaq.
nal. Nah, nal di sini justru biasa suka suka feedback, mantul tadi. Khalaqnal. Nah, nale itu salah karena lam itu bukan huruf qalqalah. Jadi perhatikan, qalqalah kan pada yang qalqalah, dan juga qalqalah itu juga qalqalah kan dengan porsinya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lebih besar lagi. Itu ketika huruf qalqalahnya ada tasydidnya, ada syiddahnya. Nah, di sini 3 qalqalah, dal sukun, qaf sukun 2 kali, semuanya kecil qalqalahnya. Adapun lam di situ yang tidak qalqalah jangan diqalqalah. Nah, kalau begini membaca satu ayat, wah, pahalanya makin besar. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz Deden. Alhamdulillah. Memang saya garis bawahi tadi itu. Baca Quran itu bukan perkara ijtihadi, ya. Ijtihadi itu mohon maaf terjadi kalau misalnya bibirnya sumbing. Nah, itu semampunya lah itu. Ini mohon maaf gitu. Atau sudah sepuh sekali, giginya ompong semua. Ya udah ingin contoh Rasulullah tapi mampunya cuma segitu, ya sudahlah, segitu semampunya. Namun secara garis besar maksud dari ungkapan bahwa harus mencontoh Rasulullah itu berarti memang harus sungguh-sungguh belajarnya, harus bertalaqi, musyafahah. Jadi kepada guru secara khusus, belajarnya pun ngelihat mulut gerakan bibirnya guru gitu. Sampai ke tingkat itu ya Ustaz Deden ya. Nah, dan itu harus pakai guru, nggak bisa sembarangan. Nah, persoalannya sekarang kita ini waktu kecil kan udah belajar ngaji, rasanya udah pinter, udah khatam pula berulang-ulang, tapi sesungguhnya metode belajarnya belum benar. Nah, jadi ya harus belajar lagi. Jangan malu. Nah, alhamdulillah salah satu segmen pertama kita tempatkan belajar tajwid di 3MQ ini. Jadi ini materi penting. Makanya harus hadir dari awal supaya tiap hari tambah ilmunya.